4 Fakta Smelter Freeport di Gresik. Smelter Manyar merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga kedua milik PT FI yang tengah dibangun di kawasan Java Integrated Industrial Estate, JIIPE, Gresik, Jawa Timur dengan luas total sekitar 100 hektar, sebagai wujud komitmen PT FI untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam IUPK. Smelter Manyar dirancang untuk memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 2 juta ton per tahun, yang menjadikan smelter ini sebagai tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia. Hasil pengolahan smelter Manyar akan ditambahkan dengan kapasitas pengolahan smelter yang telah beroperasi, PT Smelting, dengan kapasitas pengolahan 1 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun. Dengan demikian, setelah smelter Manyar beroperasi, PT FI akan mampu mengolah 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Lantas, seperti apa potensi kekayaan yang dimiliki smelter Freeport di Gresik? Berikut fakta-faktanya. 1. Investasi Rp42 triliun. Pembangunan smelter Freeport Indonesia di Gresik tercatat menelan investasi sekitar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 42 triliun rupiah. Smelter ini memiliki kapasitas produksi 1,7 juta ton konsentrat per tahun. Adapun produk hasil smelter ini mencakup 480.000 logam tembaga dan 600.000 ton katoda tembaga per tahun. Bayangkan 1,7 juta ton konsentrat tembaga, itu kalau dinaikkan ke truk kecil, itu biasanya bisa ngangkut 3-4 ton, jadi berapa truk yang nanti akan berjejer di sini? Kalau 3 ton isinya saja satu truk kecil itu berarti ada 600.000 truk berjejer di sini. Bayangkan, gede sekali, ungkap Jokowi. 2. Serap 40.000 tenaga kerja. Dalam proses pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jokowi mengatakan, proyek ini bakal menarik hingga 40.000 tenaga kerja, baik yang berasal dari Kabupaten Gresik maupun Jawa Timur. Karena sekali lagi, kita pingin nilai tambah tuh ada di sini. Ini dalam masa konstruksi saja akan ada 40.000 tenaga kerja yang bisa bekerja. Artinya terbuka lapangan pekerjaan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Jawa Timur. Belum nanti kalau sudah beroperasi, ujarnya. Diutarakan Jokowi, pembangunan smelter di dalam negeri akan semakin memperkuat hilirisasi industri. Dia pun memerintahkan berbagai perusahaan tambang minerba, baik swasta maupun BUMN untuk ikut terjun ke dalam proses hilirisasi. Kemudian menciptakan lebih banyak pekerjaan. Ini goal yang penting bagi rakyat. Dan tentu saja membuat bangsa kita semakin mandiri, semakin maju, seru Jokowi. 3. 35 ton emas per tahun. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, dengan adanya pembangunan smelter ini maka secara otomatis akan menghasilkan rata-rata emas lebih banyak lagi. Nilai transaksi pun bakal melejit hingga puluhan triliun. Sehingga nanti kita bisa hasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya 30 triliun rupiah, jelas Erick Thohir. Menurut Erick, di dalam smelter Freeport di Gresik juga akan dilakukan pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga. Juga fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas perak dan logam berharga lainnya. 4. 76 rupiah triliun dari tembaga. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan, smelter Gresik bakal meraup pendapatan hingga 76 triliun rupiah dari produksi tembaga, koper saja. Nilai koper sekarang lagi super cycle, $9.400 Amerika Serikat per ton. Jadi investasi yang 42 triliun rupiah atau 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, revenue hanya dari koper saja Pak, itu 5,4 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 76,7 triliun rupiah, terang Airlangga. Selain itu, Airlangga juga menyoroti pembangunan fasilitas Precious Metal Refinery, PMR, untuk mengolah lumpur dari PT Smelting dan smelter baru di Gresik, dengan biaya sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian Pak Menteri BUMN, Erick Thohir, sebut, didorong hilirisasi tambahan itu namanya Precious Metal Recovery, itu investasinya 200 juta dolar Amerika Serikat.
Dari emasnya itu bisa 35–54 ton. Pabriknya sudah dipersiapkan di situ, tuturnya. Airlangga mengatakan, harga emas saat ini berada pada kisaran $1.700 Amerika Serikat per troy ounce. Sehingga kalau produksinya mencapai 35 ton, itu potensi nilainya mencapai $1,8 miliar Amerika Serikat. Sementara jika produksinya 50 ton, itu nilainya bisa sampai $2,7 miliar Amerika Serikat.